Halo semuanya, saya dari Universitas Slamet Sri Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang keterbatasan sistem akuntansi tradisional dan activity based costing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tengku Syarifah Hidayah. Saya akan menjelaskan tentang keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi, sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Margin laba sulit dijelaskan. Titik berat hanya fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya period. Berikut faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional. Yang pertama, menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit yang akan menimbulkan distorsi biaya produk. Padahal ada banyak penggerakan biaya aktivitas berdasarkan non-unit yang berperan dalam konsumsi biaya overhead antara lain penerimaan pesanan, setup, rekayasa, teknik, inspeksi, dan lain-lain. Yang kedua, adanya keragaman produk, yang berarti bahwa masing-masing produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Cost driver. Cost driver merupakan suatu faktor yang memberi dampak pada perubahan tingkat biaya total. Untuk perusahaan yang bersaing berdasarkan cost leadership, manajemen terhadap cost driver kunci merupakan hal yang paling penting. Ada dua jenis cost driver, yaitu 1. Cost driver berdasarkan unit. Cost driver berdasarkan unit membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen. Cost driver berdasarkan non-unit merupakan faktor-faktor penyebab lain unit yang menjelaskan konsumsi overhead. Penentuan cost driver yang tepat. Yang pertama, penentuan jumlah cost driver yang dibutuhkan, yaitu berdasarkan pada keakuratan laporan produk cost yang diinginkan dan kompleksitas komposisi output perusahaan. Semakin banyak cost driver yang digunakan, laporan biaya produksi semakin akurat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keakuratan yang diinginkan, semakin banyak cost driver yang dibutuhkan. Pemilihan cost driver yang tepat. Yang pertama, ada 3 faktor. Pertama, kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan cost driver. Yang kedua, korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh cost driver terpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya. Yang ketiga, perilaku yang disebabkan oleh cost driver terpilih. Cost driver yang menyebabkan perilaku yang diinginkan yang akan dipilih. Kelemahan pembebanan berdasarkan unit. Berikut persamaan penentuan tarif BOP. Tarif BOP per unit sama dengan anggaran BOP per volume. Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa jika volume atau unit produksi semakin meningkat, maka tarif BOP per unit akan semakin menurun, dan semakin menurun pula BOP yang dibebankan ke tiap unit produk. Jika jumlah produk sangat banyak, akan mengarahkan biaya per unit lebih rendah, karena BOP T atau BOP tetap dibebankan oleh jumlah unit yang banyak.
Tahapan pembebanan BOP. Tahap pertama, penentuan aktivitas. Pada tahap ini, perusahaan dapat menentukan activity driver yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung tarif BOP per aktivitas individual. Yang kedua, aktivitas yang berkaitan. Dikelompokkan dalam kelompok aktivitas yang homogen untuk mengurangi banyaknya tarif BOP. Yang ketiga, perhitungan biaya pool. Biaya yang terjadi dalam perusahaan dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan atau sering disebut sebagai cost pool. Biaya aktivitas yang telah dikelompokkan dijumlah untuk menentukan biaya setiap pool. Prosedur tahap kedua. Pada tahap ini, setiap BOP di setiap pool dibebankan ke produk. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan pool rate yang telah dihitung pada tahap pertama dan menghitung jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. Perbandingan antara akuntansi tradisional dengan IBC. Sistem perhitungan biaya dalam produksi suatu barang dibagi menjadi dua metode, yaitu metode Activity Based Costing atau IBC System dan metode tradisional. Dikarenakan masing-masing produk menghasilkan biaya overhead pabrik yang berbeda-beda, maka saat menentukan harga pokok produksi, barang biasanya akan tidak akurat. Akan terjadi distorsi atau kesalahan saat menentukan harga pokok produksi per unit barang. Berikut pembahasan mengenai perbedaan metode IBC dan metode tradisional dalam perhitungan biaya suatu aktivitas produksi produk. Jika perusahaan ingin agar perhitungan biaya produksi dihitung secara akurat, agar tidak menimbulkan kerugian, dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, maka sebaiknya menggunakan metode IBC atau Activity Based Costing dibandingkan dengan metode tradisional yang masih memungkinkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan biaya. Berikut ini keuntungan penggunaan Activity Based Costing. 1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang dimaksud adalah penerapan sistem IBC akan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan karena penentuan harga pokok produk yang lebih informatif. Yang kedua, aktivitas perbaikan secara terus-menerus untuk mengurangi BOP. Penurunan BOP tersebut dilakukan dengan cara menerapkan perbaikan secara terus-menerus. Apabila perusahaan menerapkan IBC, manajer akan memahami bahwa aktivitas akan memacu timbulnya biaya. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambahnya harus dihilangkan. Dengan demikian, akan memaksa manajemen untuk menyederhanakan operasi. Misalnya, dengan mengurangi aktivitas penanganan persediaan akan mengurangi biaya total. Yang ketiga, memudahkan menentukan relevant cost. Penerapan IBC akan memberikan kemudahan dalam memperoleh relevant cost untuk keputusan yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.